Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudara sekalian, sesuai dengan arahan saya pada 2 minggu yang lalu, sesuai dengan perintah dari Mabes Polri bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan pembentukan Bintara dalam situasi pandemi ini yang sampai dengan saat ini semakin rawan, sehingga diperintahkan kepada kita untuk melaksanakan program pembelajaran jarak jauh untuk pendidikan pembentukan Bintara. Mau tidak mau kita harus mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga minggu kemarin, minggu ketiga bulan Januari 2021, sebagai tahap inventarisasi, kemudian evaluasi, sarana prasarana dan seluruh kesiapan yang diperlukan dalam rangka program pembelajaran jarak jauh ini. Dan pada hari Jumat minggu lalu, para kepala biro di Lemdiklat Polri sudah melaporkan kepada saya hasil evaluasi dan inventarisasi yang telah dilaporkan oleh para KSPN dan Gaspolwan. Saya menyadari bahwa metode PJJ ini tidak akan bisa menjamin kualitas hasil didik apabila dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka langsung di SPN-SPN. Tetapi karena memang situasi seperti ini, maka ini harus menjadi tantangan bagi kita semuanya untuk tetap menyelenggarakan program pendidikan pembentukan Bintara dengan metode pembelajaran jarak jauh, dengan tetap memperhatikan prinsip pendidikan pembentukan atau prinsip pendidikan dan latihan yang telah kita canangkan pada tahun 2021, yaitu pendidikan yang sehat, efektif, dan berkualitas. Aspek kesehatan inilah yang menjadi pertimbangan pimpinan mengapa program pendidikan pembentukan yang syarat dengan kegiatan penanaman nilai-nilai dan karakter kebayangkaraan yang seyogyanya dilaksanakan secara tatap muka harus dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh. Karena memang situasi pandemi sehingga kita semua tidak mau mengambil risiko karena bahaya COVID ini tidak bisa main-main. Sehingga aspek kesehatan yang telah kita canangkan pada tahun 2020 untuk program 2021 ini menjadi landasan bagi kita untuk penyelenggaraan program pendidikan dengan metode PJJ ini. Walaupun demikian, efektivitas sebagai prinsip yang kedua yang telah kita tetapkan, efektivitas proses pendidikan ini harus bisa berjalan dengan baik. Artinya, 8 standar komponen pendidikan yang telah kita tetapkan harus betul-betul seoptimal mungkin. Saya tidak bisa mengatakan semaksimal mungkin, karena banyak kendala yang akan dihadapi oleh para KSPN. Seoptimal mungkin bisa dicapai. Materi-materi yang diberikan, tenaga pendidik, metode penilaian, evaluasi, dan terutama pengawasan para peserta didik yang berada di rumah masing-masing. Ini harus berjalan dengan efektif supaya proses belajar mengajar dengan metode pembelajaran jarak jauh ini betul-betul bisa berjalan, bisa memberikan pengetahuan kepada para peserta didik, memberikan atau menanamkan nilai-nilai walaupun dengan bantuan teknologi informasi. Sehingga berbagai macam aplikasi yang sudah disiapkan, saya sudah mendapatkan laporan para KSPN saat ini sedang berlomba, berkompetisi untuk berkreasi, berinovasi dalam rangka menjamin efektivitas proses pendidikan yang dilakukan ini. Disinilah saudara-saudara yang sering saya katakan, tantangan yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi adalah merupakan ujian atau tes mission bagi kita sebagai seorang pemimpin. Di sini kepemimpinan saudara-saudara, kepemimpinan kita semua diuji dengan adanya perintah pimpinan melaksanakan Diktukba dengan metode pembelajaran jarak jauh, maka banyak sekali kendala, banyak sekali kesulitan yang akan kita hadapi. Ini adalah tes mission bagi kita untuk bisa menjamin efektivitas dari proses pendidikan ini, dan outputnya adalah hasil didik yang berkualitas. Saya pernah diprotes
Tidak mungkin kita bisa menjamin kualitas dalam situasi pandemi seperti ini. Tetapi kualitas itu harus menjadi tujuan kita. Kalau kita tidak menentukan target di dalam setiap pelaksanaan tugas kita, di dalam rancangan kegiatan yang sedang kita susun, kalau tidak ada target, itu bukan organisasi namanya. Sehingga kita harus tetap menentukan target, apapun metodenya, bagaimanapun juga kesulitannya, kita harus bisa mengatasi dan bisa menjamin kualitas dari hasil didik yang kita laksanakan. Memang cukup banyak variabel yang berpengaruh untuk bisa mencapai kualitas itu. Disinilah pentingnya bagi kita sekalian untuk terus berkoordinasi, berkolaborasi. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, kesulitan Anda adalah kesulitan saya. Tanggung jawab Anda adalah tanggung jawab saya. Sehingga jangan pernah ragu untuk bertanya, jangan pernah ragu untuk melaporkan. Kalau ada kekurangan, laporkan. Kami tidak akan tinggal diam. Kami akan terus memonitor, memberikan support kepada saudara-saudara semua. Sekali lagi, ini demi masa depan Polri. 11.000 lebih peserta didik yang akan kita proses dalam pendidikan ini akan bekerja selama paling tidak 40 tahun. Kalau kita tidak bisa mempersiapkan mereka dengan pengetahuan, keterampilan, dan menanamkan nilai-nilai karakter kebangsaan, kebayangkaraan, saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi dengan Kepolisian Republik Indonesia 40 tahun ke depan terhadap 11.000 personil yang kita didik saat ini. Oleh karena itu, sekali lagi, ini adalah tes mission bagi kita semuanya, tes bagi kemampuan leadership kita. Apapun jabatan yang kita emban, apakah di lembaga pendidikan, apakah di staf di Mabes Polri, atau di satuan operasional, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjalankan kepemimpinan ini dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas upaya yang sudah saudara-saudara lakukan. Tentu tidak semuanya bisa seragam. Saya menyadari banyak kendala yang dihadapi dari masing-masing Polda. Kami juga akan memberikan satu panduan peraturan kehidupan siswa dalam masa PJJ. Kami juga akan memberikan panduan standar operating prosedur untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program pembelajaran jarak jauh ini, tetapi itu bukan sesuatu yang harus dilakukan begitu saja. Bisa disesuaikan dengan kondisi yang saudara-saudara hadapi. Fleksibilitas di dalam penerapan aturan saya berikan toleransi selama proses yang berjalan itu mengarah kepada tujuan kualitas pendidikan berjalan dengan baik. Ingat, ini adalah tanggung jawab kita 40 tahun ke depan. Jangan sampai salah kita memproses, 40 tahun ke depan kita akan dihujat oleh generasi-generasi berikutnya. Untuk yang lain-lainnya, silakan terus dilengkapi, dan mulai besok agar di trial, diuji coba, para kepala biro silakan dikoordinir, terutama karo Bidiklat, digilir, dicek, dimonitor dari IT Center, pelaksanaan uji coba masing-masing SPN. Saya yakin dengan tekad yang sama, dengan kemauan yang kuat, kita akan bisa melaksanakan misi ini dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada para KSPN dan seluruh staf. Kreativitas saudara diperlukan pada saat-saat seperti ini, dan kepada para kepala biro agar diberikan support sepenuhnya dalam proses pendidikan pembentukan Bintara, baik di Spolwan maupun di seluruh SPN. Terima kasih, selamat bertugas. Apabila ada kendala, silakan dilaporkan. Kami akan membantu untuk mengatasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.